semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Apa kabar dulurku untuk galuh? Semoga kita baik semua. Barusan kami sedang berbicara menggunakan bahasa Palembang. Maaf ya kalau salah kata dan nadanya. Namun, apa sih keunikan kota Palembang? Palembang memiliki banyak ciri khas yang unik. Contohnya seperti songket, makanannya yang terkenal itu pempek. Bahkan, Palembang itu disebut sebagai julukan Venice of the East karena sungai Musi yang mengalir mengelilingi kota. Bukan hanya hal itu yang membuat Palembang merupakan kota yang unik, namun ada sejarah-sejarah yang keren dan menarik yang harus kita ketahui. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan salah satu sejarah kota Palembang, yaitu Pertempuran Kesultanan Palembang. Persiapkan diri kalian, ambil snack untuk cemil, dan yuk kita pelajari bersama-sama. Setelah Perang Dunia Kedua mereda, tentara sekutu melakukan ekspansinya ke berbagai wilayah bekas jajahan Jepang di Indonesia, salah satunya adalah Palembang. Sekutu berhasil sampai di Palembang pada 12 Oktober 1945 dipimpin oleh Legend Carmichael bersama tentara Belanda atau yang disebut sebagai NICA. Semakin hari jumlah pasukan NICA semakin bertambah. Kemudian sekutu meninggalkan Palembang pada 1945 yang kemudian kedudukan mereka di Palembang diserahkan kepada tentara Belanda. Konflik bermula saat Belanda ingin Palembang segera mengosongkan kotanya. Akan tetapi keinginan Belanda ini ditolak oleh seluruh rakyat Palembang. Belanda ingin menguasai Palembang karena Palembang merupakan salah satu wilayah strategis Indonesia. Selain itu, Palembang juga kaya akan sumber daya alamnya. Palembang juga berpotensi sebagai pusat pemerintahan, kekuatan militer, dan kegiatan politik maupun ekonomi. Karena Palembang menolak permintaan Belanda, baku tembak terjadi pada 1 Januari 1947 di Palembang Ilir. Belanda menyerang markas Barisan Pemberontak Republik Indonesia atau BPRI di Jalan Tengkuruk. Beberapa tokoh penting yang terlibat dalam pertempuran ini adalah Kolonel Maludin Simbolon, Letkol Bambang Utoyo, Mayor Rasyad Nawawi, dan Kapten Alamsyah. Pada hari pertama setelah menyerang BPRI, para pejuang Palembang menyerbu dan mengepung pasukan Belanda yang bertahan di sektor yang mereka kuasai sebelumnya. Pusat pertahanan Belanda ada di Benteng Kota Besak, Rumah Sakit Caritas, dan Bagus Kuningan atau Pelaju. Sementara, pejuang Palembang tersebar secara merata di setiap tempat pertahanan Belanda. Pertempuran pertama berakhir pada pukul 5 sore. Namun, menjelang malam, pasukan Belanda kembali menyerang dengan menggunakan senjata lapis baja. Serangan Belanda ini mengakibatkan beberapa tempat strategis seperti kantor residen, kantor wali kota, dan kantor pos dikuasai oleh Belanda. Pada hari kedua dan ketiga, Belanda kembali menyerbu pusat pertahanan tentara di area Masjid Agung Palembang. Akan tetapi, serangan mereka berhasil digagalkan oleh pasukan batalion Jenny bersama sejumlah tokoh masyarakat. Sementara itu, dari arah Talang Betutu, pasukan bantuan Belanda yang hendak bergabung ke dalam Masjid Agung berhasil disergap oleh pejuang Palembang, dipimpin oleh Letnu Wahid Ludin. Pada hari keempat, bala bantuan untuk pejuang Palembang tiba dari Lampung, dipimpin oleh Komando Mayor Nurdin Panji serta dari Lahat oleh Legend Harun Sohar. Menjelang hari kelima, setelah kekurangan pasokan logistik dan amunisi, kedua belah pihak memutuskan untuk bertemu. Keduanya kemudian memilih untuk melakukan gencatan senjata. Indonesia mengirim Dr. Adnan Kapaugani sebagai utusan pemerintah pusat untuk berunding dengan Belanda. Hasil perundingan menyepakati bahwa pihak Indonesia, pasukan TRI, dan pejuang-pejuang lainnya akan mundur sejauh 20 km dari pusat kota dan hanya menyisakan Alri. Sementara itu, polisi dan pemerintahan sipil tetap berada di Palembang. Kemudian, dari pihak Belanda, batas-batasan pos mereka hanya boleh berdiri sejauh 14 km dari pusat kota. Gencatan senjata dimulai sejak 6 Januari 1947. Demikianlah penjelasan kami pada kali ini. Semoga setiap penjelasannya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Emiliana Okti. Saya Alwidat. Saya Gabriel Altea. Saya Irfan Rahardian. Saya Devi Clara. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa.